Shalom saudara sekalian. Wah, kurang semangat nih. Shalom saudara. Wah, gitu dong. Puji Tuhan, hari ini kita datang kembali beribadah kepada Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita memuji Dia, Raja segala raja yang patut dan layak ditinggikan. Saudara sekalian, kita bersyukur ya karena setiap hari Minggu, saudara sekalian, kita ada volunteer ya. Volunteer yang melayani Tuhan, volunteer yang sacrifice their job, their money, and their time. Mereka melayani sebagai multimedia, mereka melayani di transportasi, mereka juga melayani di food, mereka juga melayani di praise and worship. Saudara sekalian, mari kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, karena mereka lakukan ini karena mereka mencintai Tuhan. Ya, karena mereka mengasihi Tuhan dan mereka mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, seperti ada pepatah Jepang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya lihat di sini ada banyak sekali orang-orang baru, saudara, kita bersyukur ya. Ada orang-orang baru yang datang pada pagi hari ini. Saudara sekalian, bagi saudara yang baru pertama kali duduk di ICCC, silakan berdiri, saudara. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo. Kita sambut dengan meriah, saudara sekalian. Ya, oke. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, saudara, puji Tuhan, hari ini kita beribadah bersama-sama. Kita ICCC, Indonesian Christian Community Church. Saya adalah lead pastor dan Pastor Grace dengan Pak Yudi adalah founding pastor, saudara. Jadi saya meneruskan tongkat kepemimpinan ya, tongkat pelayanan. Bukan artinya Pak Yudi dan Pastor Grace tidak ada di sini, beliau ada di sini. Namun saya dipercayakan dan akan melayani bersama-sama saudara dan Pastor Grace selalu ada bersama dengan kita. Saudara sekalian, di bulan Agustus ini kita berbicara following Jesus in everyday life. Following Jesus in everyday life. Saudara, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang nggak ngerti juga ya gimana following Jesus. Tetapi kalau misalnya saudara perhatikan dan saudara hadir di selama bulan Agustus, kita banyak sekali membahas tentang apa sih maksud Tuhan Yesus mengikut Dia setiap hari. Yang pertama kita bahas apa, saudara? Wah, kayaknya mesti ulang lagi nih. The invite, saudara ya, invitation, Tuhan mengundang kita semua. Yang kedua, the call, ya, Tuhan memanggil kita semua untuk berbagian bersama dengan Dia. Yang ketiga adalah minggu kemarin loh, the challenge. Ya, Tuhan men-challenge kita bagaimana kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Saudara di sini punya musuh nggak? Ada ya, musuh kita ya, iblis. Saudara ya, tapi itu nggak boleh dikasihi ya, itu harus dimusuhi selamanya. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, sebagai family of God, argumentasi ada, salah paham ada, tetapi kita harus menyelesaikan dengan asas ketuhanan dan asas kekeluargaan, saudara. Kemarin udah dibahas begitu lengkap sama Pastor Grace ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang the cost. Ya, tentang the cost, harga. Saudara sekalian, mana saya punya ini? Oke. Nah, saudara sekalian, dari awal hingga sekarang minggu keempat kita bahas tentang bagaimana mengikut Yesus dan kali ini kita akan membahas tentang the cost, tentang harga yang harus dibayar. Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 23 sampai 27. Mari kita bangkit berdiri yuk. Yuk, sekali lagi ya saudara ya, kita bangkit berdiri. Mari kita baca sama-sama yang ada di layar. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, sebaliknya setiap hari dan mengikut aku. 24. Ketilangannya. Memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau barang siapa.
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Silakan duduk saudara. Saudara sekalian, kita sudah pasti pernah mendengar paling sedikit 1 atau 2 kali tentang menyangkal diri. Tetapi sebenarnya menyangkal diri itu apa sih konsepnya saudara ya? Hari ini kita akan bahas bersama. Nah saudara sekalian, hari ini kita akan bahas tentang the cost. Saudara kalau makan bakso bayar nggak saudara? Bayar ya. Mengikut Yesus harus bayar dong ya. Tapi maksudnya apa? Saudara mengikut Yesus, membayar harga mengikut Yesus adalah kita itu rela menyerahkan pusat kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus. Agar apa saudara? Agar kita itu bisa diubah sepenuhnya. Saudara sekalian, di dalam hati kita, Tuhan itu sudah mengkaruniakan kita kehebatan, kepintaran, kecerdasan. Tetapi saudara sekalian, pertanyaannya adalah siapa yang mengendalikan kecerdasanmu? Siapa yang mengendalikan kepintaranmu? Siapa yang mengendalikan skill yang Tuhan sudah siapkan kepada dirimu? Siapa saudara? Anda atau Tuhan? Nah saudara sekalian, membayar harga mengikut Yesus artinya adalah kita itu rela untuk menyerahkan pusat kendali hidup kita kepada Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena saya itu mau diubah segalanya. Nah saudara sekalian, beberapa belakangan ini ada satu berita yang cukup viral. Ya, kalau misalnya saudara lihat di gambar, kira-kira ini umur berapa? Oh udah dikasih tahu ya, 68 tahun di sana. Nah saudara, ibu ini berumur 68 tahun. Ya, saudara kalau umur 68 tahun, biasa penyakitnya apa saudara? Sendi, encok. Nah ibu ini berasal dari India dan dia divonis sama dokter, dia kena osteoporosis atau radang sendi dengkul yang cukup parah. Jadi dia memiliki kesulitan untuk berdiri, berjalan, apalagi naik tangga. Nah saudara sekalian, ternyata ibu ini tidak menyerah. Dan bersyukur ibu ini memiliki seorang anak yang personal trainer di gym. Nah akhirnya anaknya menantang mamanya. Lalu dia bilang seperti ini, "Ma, maukah kamu mengikuti saran saya? Tapi kamu harus bayar harga loh. Kamu mau sembuh? Mau. Mau bayar harga? Mau." Nah gymnya itu ada di lantai 2 saudara sekalian. Bayangin ya kalau radang sendi sakit ya, naik ke lantai 2 udah kayaknya gimana tuh. Sakit banget saudara sekalian. Dan saudara, selama beberapa tahun ibu ini melakukan 3 latihan. Yang di gym pasti ngerti ya. Yang pertama, yang pertama itu dia melakukan leg press, main kaki. Yang kedua dia main deadlift. Yang ketiga dia main squat. Ya saudara ya, nanti Google aja sendiri apa itu ya deadlift apa segala macam. Dan ibu ini saudara sekalian, setelah dia rutin menjalani exercise-nya, dia bisa mengangkat deadlift yang ada di foto itu 100 kilo loh saudara. 100 kilo, umur 68 tahun, dan sekarang umurnya udah 70 tahun lebih. Dan dia terus melakukan exercise ini. Nah saudara sekalian, kalau kamu ingin berubah, kalau hatimu ingin disembuhkan oleh Tuhan, kalau jiwamu, dosamu ingin dibersihkan oleh Tuhan, kamu harus bayar harga. Sama seperti ibu ini. Nah saudara, kita berpikir ya, kenapa sih kita mengikut Yesus itu harus bayar harga? Karena begini saudara, karena dengan membayar harga, maka sebenarnya kita itu sedang mengikat komitmen kita. Penting banget saudara sekalian. Ya. Dan selain itu kita juga menghargai apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat hidup kita. Saudara sekalian, kalau misalnya kita pergi kemanapun kita menjadi membership, kita harus bayar dan tekan kontrak bukan? Artinya apa? Artinya kamu tuh sudah mengikat komitmen dengan tempat itu. Nah sama saudara sekalian, waktu kita membayar harga mengikut Yesus, artinya Tuhan, saya akan mengikat kontrak bersama dengan engkau. Dan saya menghargai, bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup saya selama ini. Nah saudara sekalian, membayar harga, mengikut Yesus itu dengan 3 hal saudara. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ketiga,
mengikut Yesus. Hah, memikul salib? Kan sekarang udah nggak ada salib, Pastor Gunawan. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan explore pelan-pelan apa sih itu maksudnya memikul salib. Nah saudara sekalian, ketiga hal ini itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu melekat satu sama yang lain yang harus dilakukan oleh setiap murid Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat satu-satu saudara. Menyangkal diri itu apa sih sebenarnya? Ini saudara, banyak deskripsi yang ada di internet ya, di dalam firman Tuhan, tapi saya akan mengambil ayat ini saja. Jadi menyangkal diri itu adalah meninggalkan diri sendiri. Oke? Meninggalkan diri sendiri sebagai pusat kendali hidup. Bila selama ini saudara menjadi Kristen udah lama, udah berdoa dan percaya sama Tuhan, tetapi you masih pikir bahwa saya yang selama ini mengendalikan hidup saya, saudara harus tinggalkan. Dan saudara harus serahkan kepada Tuhan. Dan mengakui Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan yang baru dan sejati. Ini berarti adalah mengakui bahwa manusia lama telah mati. Manusia lama itu artinya keberdosaan saudara. Dan saudara kali ini memiliki hidup baru dan telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Bersembunyi di sini maksudnya apa saudara sekalian? Rasul Paulus menggunakan kata tersembunyi ini indah sekali. Waktu zaman dulu orang perang itu menggunakan tameng, menggunakan perisai yang ada yang kecil, ada yang besar, saudara ya, ada yang seukuran badan. Dan ketika seseorang prajurit berlindung dan bersembunyi di balik tameng itu, maka di balik perisai itu, maka dia akan merasa aman. Nah, saudara sekalian, begini konsepnya ayat ini. Ketika saudara menyangkal diri, saudara memindahkan kendali hidupmu biar Tuhan yang mengendalikan pusat hidup saya percaya. Saya ingin bersembunyi di belakang Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang akan menolong dan memimpin kehidupan kita. Nah saudara sekalian, ada satu cerita di Inggris. Pada waktu itu tahun 1924, Olimpiade, ada seorang pelari cepat Skotlandia namanya Eric Liddell. Ya. Dia ini adalah terkenal sekali orangnya saudara. Dan dia itu dikenal karena dia itu pada waktu itu sudah mendapatkan posisi menjadi pelari cepat nomor 1 atau nomor 2 di Inggris, tetapi pelaksananya itu di hari Minggu. Dan saudara sekalian, Eric adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia komitmen sama Tuhan. Dan dia tahu bahwa hari Minggu itu adalah tempat di mana dia mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, pada waktu itu Eric tidak pergi untuk bertanding di hari Minggu. Wah, pada waktu itu banyak kecaman saudara ya, panitia mengecam dia, teman-temannya mengecam dia, dan juga pelatihnya mengecam dia saudara sekalian. Tetapi dia memiliki prinsip penyangkalan diri, bahwa dia tidak akan melakukan itu di hari Minggu. Nah saudara sekalian, pada waktu itu ketika dia mengalami tekanan besar dari berbagai orang, akhirnya ada satu kesempatan lagi, yaitu lari 400 meter. 100 meter sama 400 meter jauhan mana saudara? 400 ya. Seharusnya kalau 400 meter itu latihannya itu lebih sulit. Dan Eric mengambil chance itu. Dia mengambil kesempatan itu karena dia tahu lari 400 meter itu tidak dilakukan di hari Minggu. Dia lakukan itu di hari biasa. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia bekerja keras, dia latihan double dengan lebih keras pagi, siang, malam, menjaga diet dan lain sebagainya. Akhirnya dia menang saudara. Dia akhirnya berhasil menjadi pelari tercepat pada waktu itu dan menciptakan rekor terbaru di tahun 1924 di masa Olimpiade pada waktu itu. Nah saudara sekalian, Eric dia mendedikasikan hidupnya. Dan ketika dia berani untuk mengambil keputusan, maka Tuhan itu mengupgrade hidupnya menjadi pelari yang lebih tangguh. Dan saudara yang lebih amazingnya lagi, dia akhirnya diberkati hidupnya dan dia menjadi seorang misionari di China, saudara sekalian. Nah saudara, mengikut Yesus yang menyangkal diri, ingat, yaitu kita menjadikan Yesus itu sebagai prioritas.
bukan diri kita yang pusat atau menjadi prioritas. Nah saudara sekalian, mengapa menyangkal diri itu penting? Begini saudara, kenapa orang Kristen itu harus menyangkal diri dan itu penting? Karena begini, karena menyangkal diri itu adalah sebagai tanda dedikasi. Kalau misalnya saudara memegang Alkitab yang seperti ada di tangan saya yang bentuknya buku, itu gampang sekali, enak sekali bacanya saudara sekalian. Kenapa? Karena waktu kita baca tadi, itu di ayat sebelumnya, itu menceritakan tentang bagaimana Petrus menyatakan diri bahwa Yesus itulah adalah Mesias anak Allah. Nah jadi ketika seseorang menyatakan dirinya bahwa dia percaya sama Tuhan Yesus, dan menyatakan bahwa dia adalah Mesias anak Allah, maka langkah konkretnya adalah menyangkal diri. Saudara sekalian, ketika kita menyangkal diri, itu adalah tanda dedikasi kita sama Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya sama student ya. Nah para student di sini kan ada yang ke divisi, ada yang di Berkeley, atau di tempat lain. Sekarang saya mau tanya kepada saudara sekalian, waktu saudara mendedikasikan hidupmu untuk studi di satu universitas, apa yang saudara lakukan? Saudara nggak mungkin tidur dong. Saudara nggak mungkin main game setiap hari kan ada PR dan lain sebagainya. Tetapi saudara itu mendedikasikan hidupmu untuk studi di university itu sampai saudara sukses. Nah sama saudara, ketika kita mengikut Yesus dan kita menyangkal diri, artinya adalah kita itu mendedikasikan hidup kita. Kita berjuang dan kita bekerja keras supaya kita itu berhasil menjadi pengikut Tuhan yang baik. Nah saudara sekalian, mengapa menyangkal diri itu penting? Ini saudara, semoga itu agar supaya kita itu tidak disesatkan. Nah saudara sekalian, kadang pemikiran kita, apa yang kita lakukan, meskipun kita udah menjadi orang Kristen nih saudara ya, kadang-kadang kita memikirkan menurut kita ada sesuatu yang benar, tetapi sebenarnya itu enggak benar saudara. Nah contohnya gimana? Contohnya ini saudara sekalian, saya akan bacakan untuk saudara di kitab Matius. Nah saudara, kata-kata atau perintah menyangkal diri ini ada di ketiga Injil. Di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Kalau saudara rajin, nanti pulang, saudara baca bagian di tiap kitab ini, maka saudara akan menemukan satu cerita yang komplit. Nah saudara sekalian, di Markus dan di Matius itu menceritakan satu kisah yang tidak dituliskan di kitab Lukas. Kisah apa itu? Adalah kisah di mana waktu Yesus pergi menuju Yerusalem, Yesus mengatakan bahwa dia itu akan menderita karena dia akan disiksa dan diserahkan oleh imam-imam dan para tua-tua, dan kemudian dia akan dibunuh, disalib, mati, dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah saudara sekalian, sebagai murid yang mendengarkan perkataan Yesus pada waktu itu, dia gusar dong. Wah, guru saya ini akan mati nih. Guru saya akan dibunuh nih. Guru saya akan disiksa nih. Wah, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan orang yang mengatakan itu adalah Petrus. Lalu Petrus mengatakan seperti ini saudara, dia lakukan seperti ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah hebat ya saudara ya. Petrus berani menegur Yesus loh. Dan dia berkata seperti ini, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Kalimatnya bagus nggak saudara? Bagus. Kalimatnya seperti encouragement. Ya, seperti satu perintah yang baik supaya Yesus itu terhindar dari kematian dan penderitaan. Nah, tetapi Yesus mengatakan seperti ini saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara sekalian, kenapa kita itu penting sekali menyangkal diri saudara? Waktu kita menyangkal diri, supaya itu kita tidak menjadi batu sandungan. Supaya kita itu membiarkan hidup kita terus dipimpin oleh firman Tuhan, diperbaharui, dicuci bersih dengan kuasa Tuhan, supaya kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 8. Nah saudara sekalian,
supaya kita menjadi bersih, supaya kita tidak disesatkan, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, ingat saudara, kita harus menyangkal diri. Nah saudara sekalian, apa yang kira-kira menjadi contoh dan aplikasi menurut orang Kristen, ini sebenarnya salah, tetapi kalau dilakukan sesekali boleh. Apa contohnya saudara? Nyontek saudara sekalian. Coba saya tanya student ya, nyontek boleh nggak? Boleh pastor kalau nggak ketahuan. Nyontek boleh nggak? Ditanya ini bukan TV, orang ini. Jawab boleh nggak? Oh sedikit-sedikit boleh lah ya. Nah saudara sekalian, nyontek itu tidak boleh. Kenapa? Karena waktu kamu menyontek, kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri. Ya, nggak apa-apa lah, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Nah kalau misalnya saudara masih berpikir nyontek itu, plagiat itu adalah boleh, saudara mesti cepat bertobat. Saudara harus duduk di kaki Tuhan dan belajar untuk menyangkal diri. Nah saudara ada hal satu lagi nih saudara. Ke kasino saudara sekalian. Sekarang saya tanya, orang Kristen boleh nggak ke kasino? Kayaknya saya dengar dikit-dikit ada yang boleh itu. Saudara sekalian, banyak orang berpikir, orang Kristen berpikir ke kasino itu boleh, saudara. Ke kasino bolehlah pastor, kan saya cuma lihat-lihat, ya main sekali, cekrek, 1-2 kali oke lah gitu ya. Tetapi saudara sekalian begini, tadi kita mendengar kisah tentang Petrus itu menjadi batu sandungan. Kenapa Petrus itu bisa menjadi batu sandungan saudara? Karena dia berusaha ingin menutup jalan misi Tuhan mati di kayu salib. Nah saudara sekalian, batu sandungan itu berbahaya sekali saudara. Artinya apa? Kalau misalnya kamu pergi dengan keluarga kamu, ada anak, ada papa, ada cucu, saudara main ke kasino, hari Minggu lagi saudara sekalian. Artinya apa? Kamu sedang menciptakan pemikiran bahwa orang Kristen tidak usah beribadah dan boleh main ke kasino. Dan itu berat sekali batu sandungannya saudara. Nah saudara sekalian apalagi? Misalnya merokok saudara sekalian. Orang Kristen boleh nggak merokok? Saudara sekalian, orang Kristen nggak boleh merokok. Kenapa? Sekali lagi, karena itu bisa menjadi batu sandungan. Saudara mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk menyangkal diri, menguduskan diri saudara sekalian. Mari kita jangan disesatkan pikiranmu. Ya, jangan disesatkan pikiranmu. Kenapa? Karena engkau dan saya itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Dan engkau akan menjadi terang dan garam dunia dimanapun kamu berada. Nah saudara sekalian, mengapa kita harus menyangkal diri? Karena menyangkal diri artinya kita sedang membiarkan Tuhan itu mendidik kita. Membersihkan hati kita, membersihkan keinginan kita dari segala dosa yang sekarang masih ada nyamplok di dalam hidup kita. Dan kedua saudara sekalian, karena kita perlu menyangkal diri karena kadang-kadang tindakan dan perilaku kita itu salah saudara sekalian. Kita menganggap itu benar, tapi bagi Tuhan itu belum tentu benar. Contoh tadi seperti yang dilakukan oleh Petrus. Untuk itu, tindakan kita, hati kita itu harus dibersihkan di dalam Tuhan Yesus. Caranya bagaimana saudara? Caranya kamu harus menyangkal diri. Kamu harus sekali lagi melepaskan kamu sebagai kemudi yang mengendalikan diri kamu dan engkau menggantikannya dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, dari tadi kita ngomong menyangkal diri saudara ya. Berarti Pastor Bun, berarti saya nggak boleh bersenang-senang dong. Ya, saudara sekalian ingat, bersenang-senang itu boleh saudara sekalian, bukan nggak boleh. Ya, saudara butuh vacation nggak? Butuh saudara sekalian. Tetapi saudara mesti ingat, ya, Pengkhotbah 3 ayat 13 mengatakan begini, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, dan itu adalah pemberian Allah. Jadi, menikmati hidup ini, setiap pemberian Tuhan, itu adalah pemberian Allah. The gift from God. Tetapi saudara sekalian, penyangkalan diri bukan artinya itu menyangkal kesenangan atau kebutuhan dan keinginan pribadi sepenuhnya. Tetapi sekali lagi saudara, kuncinya adalah melainkan melepaskan diri dari fokus utama kepada kepuasan diri sendiri saudara sekalian. Dan saudara, sekali lagi,
mengganti dirimu, di dalam dirimu itu Yesus sebagai pusatnya. Nah saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa kalimat yang semoga kalimat ini bisa menjadikan saudara mengerti apa itu menyangkal diri. Dan ini biarlah sebagai satu assessment saudara ya tentang penyangkalan diri. Nah saudara begini, ketika Anda bergumul dengan kepahitan hidup kita ini pahit saudara sekalian ya. Udah kopi pahit, makanan ada yang pahit nggak? Ada juga ya, pare ya, pare pahit. Wah hidup ini juga pahit saudara sekalian. Anda itu seperti tersengat dan terluka oleh penghinaan. Pernah saudara tersengat dan saudara merasa terluka karena dihina orang? Saudara, ketika saudara mengalami itu, Anda itu menerimanya dan belajar tentang peristiwa itu. Artinya saudara itu menyangkal diri. Contoh lain, ketika kebaikan Anda dianggap jahat, kadang-kadang kita begitu ya, kita ingin berbuat baik tetapi orang berpikir saya sedang memanfaatkan sesuatu. Ketika kebaikan Anda dianggap jahat, pendapat Anda dicemooh, tetapi Anda menolak untuk membiarkan amarah itu muncul di dalam hatimu. Saudara tekan amarah emosi itu dan saudara tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Itu penyangkalan diri. Lalu contoh apa lagi saudara sekalian? Ketika saudara melihat tetanggamu, temanmu, adikmu, dan keluarga kamu itu lebih makmur dari kamu, lebih berhasil dari kamu, dan dengan hati yang jujur kamu bersuka cita bersamanya, dan tidak ada rasa iri hati di dalam hatimu, itu penyangkalan diri. Susah atau gampang saudara? Bagus, semua bilang gampang ya, mari kita belajar sama-sama. Nah saudara sekalian, yuk kita coba melakukan penyangkalan diri. Sekarang saya mau tanya, saudara sekalian, sebelum saya tanya saya ingin kasih pernyataan dulu. Saudara, datang ke gereja kita tuh jangan on time saudara. Ya, ke gereja itu jangan on time. Tetapi saudara harus come early. Saudara kalau misalnya datang ke gereja, gereja kita mulai jam 11. Saudara datangnya 11, itu on time. Tetapi kalau misalnya saudara datang bisa 10.30, ya tadi banyak teman-teman ya 10.30, wah kita ngobrol, foto-foto sebentar, kita bersekutu, itu asik sekali saudara sekalian. Indah sekali saudara. Saudara melayani bersama-sama, itu indah sekali saudara sekalian. Nah itu penyangkalan diri. Nah saudara sekalian, menurut survei saya secara pribadi, kadang-kadang suami dan istri itu datang ke gereja harus menyangkal diri juga saudara. Kenapa? Karena begini, rata-rata saudara, ini nggak tahu kenapa ya, setiap suami istri yang mau ke gereja pasti ribut. Benar nggak saudara? Ayo ngaku. Kebanyakan suami istri yang mau ke gereja pasti berantem di mobil. Tetapi anehnya saudara sekalian, waktu pergi ke outlet ke Livermore, tidak ada perkelahian sama sekali. Nah saudara sekalian, ketika suami istri menyangkal diri, mereka itu harus menjaga hatinya masing-masing. Caranya gimana? Caranya adalah kenakan prinsip melayani. Saudara sekalian, suami dan istri itu bukan kita menagih sesuatu, tetapi kita melayani dia. Saudara sekalian, sebenarnya kunci di dalam suami istri, yang student belajar ya, belajar prinsip ini. Sebenarnya saudara, waktu kita menikah, suami dan istri, kita itu bukan menuntut saudara. Tetapi kita menuntun. Kita tidak menuntut pasangan kita, kamu harus masak ya, saya suka makan ini, kamu harus masak. Tidak, tetapi kita menuntun pasangan kita melayani dia. Karena prinsip Kristus kan begitu, dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani kita dan menjadi korban supaya kita itu bisa diselamatkan. Nah jadi saudara, kita belajar ya, waktu kita suami istri, kita pergi ke gereja, saudara biasa kalau ke gereja datang lebih awal, kadang-kadang yang paling marah suami atau istri? Istri ya? Istri paling marah ya, Bu Joyce ya? Iya, kenapa? Aduh ganggu jam make up saya, aduh gue belum gosok baju, aduh gue belum lakukan ini, saya belum lakukan ini. Wah langsung dah ya,
peperangan Ukraina dan Rusia terjadi, saudara ya, tanda-tanda sudah mulai. Nah saudara sekalian jangan, mari kita coba aplikasikan kehidupan ini. Lalu saudara, saya ajak saudara berpikir gini, di saat saudara berjumpa ya dengan orang yang tidak paling Anda sukai, ayo ada nggak? Kalau misalnya saat Anda berjumpa dengan orang yang paling kamu tidak sukai, apakah saudara berani menurunkan egomu, keegoisan kamu, dan memberikan kesempatan kepada kasih Tuhan untuk meneduhkan hatimu? Wih, asik ya, meneduhkan hatimu sehingga engkau bisa memberkati orang lain dengan kata-kata kamu yang menguatkan. Bisa saudara? Mau belajar? Kita belajar sama-sama saudara ya. Nah, lalu selanjutnya memikul salib setiap hari. Nah saudara sekali, memikul setiap hari itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah komitmen. Saudara, saat Yesus mengucapkan memikul salib, itu artinya semua orang mengerti apa yang Yesus maksud. Apa maksudnya? Di dalam dunia Romawi pada waktu itu, ketika seseorang mati di kayu salib, ia harus memikul salibnya sendiri. Ya, dan dia akan pergi menuju tempat di mana dia disalibkan. Artinya dia sudah siap pergi ke tempat di mana dia akan dieksekusi. Dan saudara sekalian, memikul salib selalu berujung pada kematian dan di kayu salib. Tidak ada tuh yang memikul salib foto selfie dulu. Tidak ada saudara. Karena mereka tahu, ini nggak main-main nih waktu mikul salib. Waktu engkau memikul salib, artinya engkau sudah siap masuk ke masa penyiksaan, masa kematian, dan waktu engkau di kayu salib, engkau akan dihina habis-habisan. Lalu apa makna salib lagi? Jika seorang memikul salib, ia tidak akan pernah kembali ke titik yang semula. Itu artinya apa saudara sekalian? Waktu kita menyangkal diri, waktu kita memikul salib, itu perjalanan satu arah. Yang di belakang kita bakar. Kita harus menyangkal diri mengikut Yesus dan memikul dia, memikul salibnya. Nah saudara sekalian, salib itu bukanlah tentang promosi diri. Ya, tetapi orang yang memikul salib tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dan bahwa diri ditentukan untuk mati. Oh kalau gitu kita harus mati semua dong. Nah gini saudara sekalian. Kalau misalnya saudara tadi perhatikan di dalam pembacaan kita, Yesus berkata begini, memikul salibnya setiap hari. Ada yang bisa disalib mati setiap hari? Ada? Tidak ada saudara sekalian. Artinya apa? Artinya ini adalah makna yang bersifat simbolis. Saudara sekalian, memikul salib setiap hari itu memiliki makna rohani. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat disalibkan secara harafiah setiap hari. Jadi artinya apa? Waktu Yesus bilang memikul salib setiap hari, artinya itu bisa menjadi tanda peringatan kepada diri kita dan komitmen ke diri kita bahwa saya ingin mematikan keakuan saya setiap hari. Saudara sekalian, di saat kita menyangkal diri, kenakan salib di hatimu. Siapa yang pakai kalung salib? Siapa yang pakai kalung salib? Nah, kalau kamu pakai kalung salib, kamu ingat bahwa kamu itu berjanji di hadapan Tuhan setiap hari, saya ingin mematikan keegoisan saya dan saya ingin menaruh engkau di dalam hati saya. Saudara sekalian, ketika kita mengenakan salib di hati kita, setiap hari itu adalah tanda komitmenmu. Lalu yang kedua, waktu kita memikul salib saudara sekalian, itu artinya adalah kita siap untuk bersaksi dan melayani orang lain. Nah saudara, arti salib Kristus itu ada 3. Pertama, itu adalah sebagai pengganti dosa. Yang kedua, redemption, penebusan. Yang ketiga, saudara, rekonsiliasi. Nah saudara, waktu arti salib Yesus itu sebagai pengganti, seharusnya kita yang berdosa ini yang harus menjadi target murka Allah. Tetapi Tuhan Yesus itu malah menggantikan kita menjadi korban dosa kita. Nah saudara sekalian, kalau misalnya kita memikul salib dalam konsep ini artinya apa? Waktu kita menjadi substitusi dosa, artinya kita itu harus berani mengampuni orang lain. Saudara gampang gak mengampuni orang lain? Saudara punya musuh, udah 1 tahun, 2 tahun, baru kemarin, saudara mau gak mengampuni orang lain? Jawab dong, bukan TV nih. Mau gak mengampuni orang lain?
Amin. Di sini kurang keras nih. Mengampuni orang lain mau nggak? Sini? Ya, puji Tuhan. Lalu sebagai penebusan saudara, kita ini sudah dibeli kembali oleh Tuhan Yesus. Kita tuh seharusnya sudah dibawa bayang-bayang murka Allah. Kita tuh udah siap dihukum dan pasti masuk neraka saudara. Tetapi kematian Yesus di kayu salib, itu Tuhan buy back. Membeli kembali hidup kita dari bayang-bayang murka Allah, supaya kita bisa bersama Tuhan di dalam kekekalan. Artinya apa saudara sekalian? Artinya waktu kita memikul salib, kita itu melepaskan beban orang lain dengan melayani dan membantu orang lain. Yang ketiga saudara, rekonsiliasi. Kematian Yesus di kayu salib itu artinya adalah rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk mati di kayu salib sebagai korban pengganti dan memulihkan persekutuan yang rusak karena dosa. Artinya apa saudara sekalian? Waktu kita berjanji sama Tuhan, Tuhan, I want to carry your cross every single day, artinya saya ingin menjadi rekonsiliasi seperti Tuhan. Saya ingin menjadi pembawa damai. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita itu harus menjadi pembawa damai. Bawa damai itu bukan artinya saudara jauh saudara, enggak. Yang paling dekat, pembawa damai yang paling dekat adalah keluarga kamu, suami kamu, istri kamu, anak-anak kamu. Jadilah pembawa damai yang membawa sukacita Tuhan. Nah saudara, ada satu kalimat yang sebenarnya sifatnya paradoks. Ya, saudara, paradoks itu artinya dua kalimat yang seperti kelihatannya berlawanan, tetapi sebenarnya memiliki arti yang sama, arti yang mirip saudara ya. Nah, saudara sekalian, membayar harga bersama dengan Tuhan Yesus, sebenarnya kita itu sedang memperoleh hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Gini saudara, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa kehilangan nyawa, dalam arti berani kehilangan kehebatanmu, kebenaranmu yang salah, maka ia sedang menyelamatkan nyawanya dari siasat keinginan jahat manusia yang berdosa. Nah saudara sekalian, saya sedikit melakukan riset dengan kata nyawa ini. Nah di dalam bahasa Yunani, itu ada 3 kata hidup. Ada yang tahu? Pertama, bios. Kedua, zoe. Dan yang ketiga adalah suke. Nah bios itu merupakan original word menjadi kata biologis. Kalau suke itu arti katanya yang kemudian menjadi psikologi. Nah kita tidak akan membahas yang bios dan tidak akan membahas yang zoe, tetapi kita akan melihat kepada yang suke. Nah kata kehilangan nyawa, nyawa ini artinya suke saudara sekalian. Artinya apa? Memiliki 2 arti, hidup secara jasmani, tetapi hidup di dalam internal hidup kita. Kehebatanmu, analisamu, kecerdasan kamu, emosi kamu, semua itu saudara sekalian. Nah jadi yang Yesus katakan begini, Tuhan Yesus itu mengingatkan kepada setiap orang percaya yang sudah diselamatkan, barang siapa kehilangan nyawa, dalam arti engkau berani kehilangan semua kehebatan kamu, pride kamu, kesombongan kamu, maka ia sudah menyelamatkan nyawamu dari siasat keinginan yang jahat sebagai manusia yang berdosa. Nah saudara sekalian, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari artinya Tuhan akan mendidik hidupmu untuk menjadi murid Kristus yang berkarakter indah dan terus berbuah. Saudara, waktu kecil saya ingat, saya ada praktek biologi, saudara ya. Praktek biologinya itu gampang sekali. Saya ambil biji kacang hijau, lalu saya taruh di tanah dan dikubur. Kalau saudara menanam biji kacang hijau, waktu saudara tutup dengan tanah, saudara bisa lihat bijinya enggak? Di dalam pengertian kita, waktu kita menjadi orang Kristen, waktu kita kehilangan setiap kehebatan kita, sebenarnya kita sedang mematikan hidup kita. Kita mematikan inner dan kesombongan kita. Sama seperti biji yang ada di dalam tanah dan dikuburkan. Hilang saudara sekalian. Tetapi sebenarnya waktu dia ada di dalam tanah,
dia ketika dikasih air, dia itu sedang menyerap semua nutrisi tanah yang ada di dalam, nutrisi semua yang ada di dalam tanah, dan kemudian dia akan berbuah, lalu ada muncul pucuk, dan kemudian akan menjadi tinggi dan bisa dinikmati orang lain. Nah saudara sekalian, ketika kita mematikan, kita kehilangan nyawa kita, artinya saudara kita itu lagi diberikan nutrisi oleh Tuhan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan, dan kita sebenarnya sedang membuka lebar-lebar hati kita kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan nutrisi untuk kita. Nah saudara sekalian, ada yang tahu orang ini? Saudara sekalian, ini kisah yang unik menurut saya, ya. Ada yang tahu? Nggak ada, ya udah saya ceritain. Nah orang ini bernama Forrest Fenn. Forrest Fenn. Nah orang ini, saudara sekalian, pada tahun 2010, ya, dia didiagnosa kanker, saudara. Dia kaya sekali, seorang ahli kolektor art dan hartanya berlimpah. Dia adalah seorang bilioner. Nah waktu dia divonis, didiagnosa bahwa akan mati karena kanker, dia melakukan sesuatu hal yang unik. Jadi dia lakukan ini, saudara. Dia itu membeli satu peti besi, saudara sekalian, lalu di dalamnya diisi semua harta karun dia. Emas, koin emasnya, artefak-artefaknya, saudara sekalian, dan juga sejumlah permata yang nilainya itu bisa jutaan dolar, saudara sekalian. Nah, setelah peti ini dikunci, lalu dia taruh di satu tempat dan tidak ada yang tahu. Dan kemudian Forrest Fenn mengumumkan bahwa setiap orang yang bisa menemukan harta karun saya, maka semua yang ada di dalam situ akan menjadi miliknya. Nah pertanyaannya, gimana caranya? Caranya adalah Forrest Fenn itu membuat 25 baris puisi, saudara sekalian, 25. Dan setiap barisnya itu menjadi petunjuk di mana hartanya itu berada. Saudara mau coba cari gak? Mau coba? Jangan cari lagi saudara, karena hartanya udah ketemu. Ya, hartanya udah ketemu. Akhirnya 10 tahun kemudian hartanya diketemukan, saudara sekalian ya. Nah, kita tidak akan ngobrol lebih panjang soal Forrest Fenn, saudara. Akhirnya diketemukan di Pegunungan Rocky, saudara ya. Di Pegunungan Rocky, dan akhirnya happy ending, dan akhirnya orang yang menemukannya bisa menikmati hartanya. Nah saudara begini, ketika Forrest Fenn menyimpan harta itu dan banyak orang membayar harga dengan segala cara untuk mendapatkan harta itu, maka begini saudara, banyak orang membayar harga dengan uang dan hidupnya untuk mendapatkan harta terpendam yang sifatnya sementara. Betul ya? Maukah saudara membayar harga dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari untuk mendapatkan harta abadi? Mau saudara? Nah saudara sekalian, kalau misalnya saudara menjawab iya, maka saudara akan be ready. Saudara akan mendapatkan 2 janji Tuhan yang dicatat di ayat 26 dan 27. Ayat janji yang pertama adalah begini. Saudara akan diterima dengan sukacita kelak di dalam kemuliaan dan di dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah yang kedua, ada kalimat begini saudara sekalian. Kalimatnya ini sedikit membuat saya pengen belajar dan mengetahui lebih dalam. Kalimatnya begini. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Hebat loh. Bahwa orang yang hadir pada waktu zaman Yesus itu tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah saudara sekalian, ternyata janji itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Begini, misalnya kalau misalnya nanti saudara lihat, setelah peristiwa di dalam Lukas yang tadi kita baca, itu ada peristiwa yang lain, peristiwa spektakuler, yaitu peristiwa transfigurasi. Jadi Yesus bersama dengan Yakobus, Petrus, Yohanes pergi ke atas gunung, saudara sekalian. Waktu di atas gunung, itu ada satu penampakan yang luar biasa. Yesus berubah, mukanya menjadi sangat cerah dan berpakaian putih, dan dia ditemani oleh 2 nabi besar. Ada yang bisa tebak?
Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah saudara sekalian, singkat cerita, ketika akhirnya Petrus terbangun dari tidurnya, dia berkata bahwa mari kita menyediakan tempat tinggal, saya akan menyediakan tenda untuk Musa dan Elia. Tetapi tiba-tiba Musa dan Elia hilang, lalu ada satu suara yang mengatakan begini, inilah anakku yang kukasihi. Artinya apa? Artinya peristiwa transfigurasi ini saudara sekalian adalah menyatakan otoritas Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau misalnya saudara ingin menyangkal diri saudara sekalian, maka saudara itu akan melihat pekerjaan Tuhan, Tuhan itu bekerja melalui gerejanya. Tadi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan dipuaskan. Saudara, ketika kita betul-betul menyangkal diri untuk Tuhan, maka saudara akan melihat pekerjaan Tuhan melalui ICCC, saudara sekalian. Para leader sudah berdoa, banyak orang berdoa untuk ICCC, kita melihat pekerjaan Tuhan begitu nampak, jiwa-jiwa didatangkan karena pekerjaan Tuhan, dan mereka itu bisa datang ke gereja, memuji dan memuliakan Tuhan, dan mereka siap dimuridkan. Nah saudara, ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah otoritas pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, waktu Tuhan mengatakan bahwa engkau akan melihat kerajaan Allah, maka ada satu peristiwa yang ditulis oleh Lukas di kitab Kisah Para Rasul, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Saudara, kalau misalnya saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, itu adalah kisah di mana pertama kali gereja itu dimulai. Nah saudara sekalian, ketika engkau sungguh-sungguh membayar harga, mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib, maka saudara akan melihat orang yang berani membayar harga akan diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Nah saudara, yang terakhir. Nah ini dia yang terakhir. Yang terakhir ini summary-nya begini saudara. Membayar harga mengikut Yesus itu artinya menyangkal diri. Ya. Dan saudara memikul salib. Dan kenapa saudara capek-capek ya berusaha keras untuk membayar harga dan menyangkal diri mengikut salib? Karena saudara akan memperoleh hidup bersama dengan Tuhan. Saudara akan dibentuk. Dan saudara akan menikmati janji Tuhan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi siang hari ini. Tuhan, Engkau mengenal hati kami masing-masing, Engkau mengetahui setiap beban kami, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami. Tuhan, mari biarlah setiap firman-Mu yang sudah dibagikan, itu dapat berbicara di dalam hati kami, mengkoreksi kami, supaya ketika kami taat kepadamu, menerima koreksimu, kami mau diubahkan untuk menjadi orang yang baru. Tuhan, firman-Mu sudah selesai, namun kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati kami, mengingatkan kami, menolong kami, melengkapi kami, sehingga kami boleh membawa firman-Mu ini kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.